Oh, ya, Blitzwing. Blitzwing ini sebenarnya agak sedikit problematik ya, bahwa kemunculannya itu dadakan kayak tahu bulat dan tahu-tahu berakhir gitu aja gitu di tangan Bumblebee yang sesingkat itu. Dan dia sedari awal dia tuh mengundang banyak pertanyaan mungkin dari para fans Transformers veteran gitu ya, bahwa kenapa ada Blitzwing bentuknya begitu? Kenapa jadi masalah gitu? Karena kita bahas. Jadi Blitzwing itu pertama kali muncul mungkin di tahun 86, bukan dari awal ya, bahwa dia adalah salah satu seeker dari Decepticon yang merupakan juga triple changer. Dia bisa jadi tank, jet, dan bisa jadi robot. Kayak gitu-gitu ya. Pas teasernya Bumblebee muncul, itu ada Blitzwing di belakang Shockwave yang kemudian di final filmnya bukan lagi jadi Blitzwing, tapi jadi Starscream. Itu agak sedikit aneh. Orang-orang mikir kalau yang nyerang Bumblebee itu yang turun jadi Seeker itu adalah Starscream, yang nyatanya kemudian di final filmnya malah jadi Blitzwing yang nggak begitu penting juga, dia tuh nggak pernah ada. Dan kenapa bukan Starscream yang dimatiin? Karena itu akan melanggar alur cerita di film Transformers 2007. Jadi baliknya ke situ lagi, ke Bay first lagi, karena balik lagi Michael Bay masih ada di sana sebagai produser gitu. Jadi ya harus runut gitu. Ketika misalnya gini, kita lihat scene awal di film Bumblebee di mana ada peperangan Cybertron itu, kita bisa lihat di situ Decepticonnya tuh banyak banget yang bentuknya sama dengan Blitzwing. Untuk yang ini ditubruk Bumblebee itu ada Blitzwing dengan tone warna ungu, terus kemudian kepalanya ditendang, kena Blitzwing lagi yang warnanya abu-abu. Ya mirip-mirip kayak gitu gitu. Yang jet itu tuh base-nya kayak gitu. Oke lah, daripada ngoceh panjang lebar, mendingan langsung kita buka box aja. Kali ini kita mau buka satu box lagi dari 3-0, ini masih dari 3A. Jadi versi pendahulunya 3-0 sebelum dia ganti nama di 2019, dan ini bisa disebut sebagai salah satu produk terakhir dari 3A sebelum dia ganti jadi 3-0. Dan ini rilisan tahun 2019 kalau nggak salah ya, atau 2020. Dan kemarin sempat di-reissue tahun 2022 dengan merek 3-0. Ya, apakah punya value yang sama antara produk original dan reissue? Ya kalau menurut gue sih sebenarnya sama aja, karena balik lagi ini cuma figur yang sama, cuma beda waktu rilis aja. Jadi kayak rilis kemarin sama besok pagi, yang padahal ya sama aja. Di sini agak beda ya dengan versi-versi baru dari 3-0, di mana bahwa untuk bagian jendela intipnya di sini tuh bukan pakai velcro di bagian sini, tapi dia masih pakai magnet gitu ya. Dan itu juga ditemukan di Bumblebee yang awal gitu. Ya, dan begitu bentukannya keluar dari box, dan ini kita dikasih antena juga yang terpisah, dan ini kecil banget ya, jadi rawan hilang. Dan kita dapat 3 antena yang bisa dipasang di kepalanya. Kita coba untuk pasang di kepalanya. Ini sebenarnya cuma kayak macam kuncung doang ya yang ada di belakang kepala ini. Oke, dan di sini kita dikasih 3 ya. Gue nggak ngerti kenapa, apakah mungkin rawan hilang, tapi ya buat yang tahu langsung aja komen di bawah. Ini kalau dilihat sih desainnya sama aja ya, maksudnya cuma sebagai cadangan aja, tapi ya nggak tahu. Dan dia juga ada versi premium ya, salah satu yang jelas nawarin detail yang jauh lebih gokil lagi ketimbang yang ini. Ini sebenarnya udah gila banget, detailnya tuh udah oke banget gitu, udah keren banget. Tapi yang premium, wah gila lagi tuh, itu nggak ada aturan lagi, udah detail banget. Di sini ada satu hal yang cukup menarik buat gua sejauh ini, bahwa ini agak cukup beda dari figur-figur 3-0 biasanya, bahwa di sini tuh ada kelihatan baut di situ. Ya, di bagian belakang secara terbuka begitu. Yang biasanya tuh disembunyiin atau nggak tahu ya, di dalam gitu biasanya. Tapi untuk Blitzwing kali ini dia ada di luaran kayak gitu. Tapi memang dia bakal nggak kelihatan ketutupan sama si wing yang gede banget ini. Kita coba pasang. Dan ini cara masangnya enak banget ya. Langsung cek gitu, ada kliknya terus udah kenceng kayak gitu. Di sini ada sedikit masalah bahwa palanya di sini gampang copot nih. Aduh, hilang kemana tuh? Ini kendor ya, loose. Gua tahu nih kenapa nih. Oblak sementara satunya tuh kenceng tuh. Mungkin harus dilem. Dan nggak masalah juga sih sebenarnya, karena 3-0 tuh biasa main lem juga. Jadi ketika misalnya kita lem ya nggak ada masalah. Yang penting rapi aja, jangan beleber kemana-mana kayak gitu. Jadi di sini tuh ada satu detail yang gua nggak tahu kenapa, tapi dia begitu. Bahwa di bagian sayap di sini itu tuh hilang tulisannya gitu. Padahal kalau di versi trumpeternya itu ada, dan di sini juga masih ada logo pesawatnya atau logo angkatan udaranya dari militer atau pesawat ini. Untuk yang 3-0 kenapa nggak ada? Dan untuk bentukannya sih penampilannya sama ya. Kita bisa jejerin kayak gitu. Cuma beda ukuran dan beda color scheme aja. Bukan color scheme-nya, beda weatheringnya aja. Kita lanjut tes artikulasinya ya. Untuk kepala bisa miring-miring kayak gini, bisa
Ya itu gampang banget copot tuh. Bisa muter nengok dan dia bisa muter 360. Shoulder padnya di sini bisa goyang-goyang begini, dan ini sayapnya nyatu sama si ini ya, box yang ini. Kemudian untuk pundaknya, oke, di sini bisa ada bukaan juga buat nambah range tangannya naik. Dan ini tinggi banget ya, bisa setinggi itu. Kemudian bagian sini juga ikut gerak ketika dia diangkat naik kayak gitu. Dan untuk butterfly joint dia ada sejauh ini. Kemudian untuk bicepnya bisa muter. Dan untuk sikunya ini double band di situ, dalam, cukup dalam. Jadi no komplain sama sekali soal itu. Dan kemudian untuk torsonya, gue agak canggung nih sama torsonya. Di sini dia ada pakai bahan karet ya, macam si Soundwave-nya tuh punya bahan karet dan dia juga punya. Terus kemudian untuk wingnya di sini bisa buka tutup kayak gini, kayak kupu-kupu, dan bisa muter-muter kayak gini. Kemudian untuk torsonya, balik lagi ini gue masih canggung di sini, putar-putar. Oke, di bagian bawah ya, di bagian perut bawah dia muter-muter. Untuk ke belakangnya gue tarik nggak ada, dia jadi kayak ngambil dari selangkangan. Terus kemudian untuk nunduknya, oke, untuk nunduknya kayak gitu, jadi dalamannya keluar begitu, jadi cuma ada, oh ya, ada 3 lapis ya, tetap ya, dalam, agak luar, terus bagian punggungnya itu. Terus kemudian untuk rok belakangnya bisa digerak-gerak begini. Ini agak serem sih ketika dia tuh pose kayak gitu. Dan ini bagian titiknya bisa maju mundur untuk nambah si range membungkuknya. Dan untuk ini bagian piston ini semua itu gimmick ya, tapi bisa digerakinnya kayak gini. Kemudian untuk pahanya di sini bisa digerakin juga, muter-muter begini bisa. Kemudian untuk ke sampingnya sejauh ini tinggi banget ya. Dan untuk ke belakangnya dia sebenarnya kalang sama rok, jadi gue nggak mau maksain juga. Kemudian untuk ke depannya ini kayaknya di ngangkangin aja deh. Dia setinggi itu. Dan untuk dengkulnya dia double band juga di situ dan serapat itu ya, rapat banget di bagian situnya. Dan lanjut di bagian bawah. Ankle-nya bisa kayak gini, bisa muter sedikit, dan ini rodanya bisa gelinding. Apa ada toe artikulasi? Gua nggak nemu di situ karena jadi nggak punya toe-nya sendiri. Tapi di sini dikasih roda buat gelinding, dan ini gelindingnya cukup halus ya. Dan bahannya plastik. Bahan plastik mungkin lebih awet jangka panjangnya dan aman. Jadi overall bisa gue bilang kalau ini artikulasinya cukup nggak dibutuhin sama sekali. Ya menurut gue pribadi, artikulasi di figur Blitzwing ini tuh nggak begitu penting, nggak begitu kita butuhin untuk pose-pose apa segala macam, karena ini figur gede banget dan ribet gitu. Maksudnya ada sayap-sayap apa segala macam yang makan tempat. Jadi kalau menurut gue pose statis yang kayak gini udah cukupan aja gitu buat bergaya kalau dia tuh jahat kayak gitu aja. Jadi nggak buat di pose-pose sih kalau menurut gue begitu ya. Ya balik lagi kalau ini tuh bukan mainan. Jadi kalau misalnya ada di antara kalian yang masih tetap ngotot bahwa ini mainan, ya di boxnya udah tertulis bahwa di sini bukan mainan. Terus ini apa? Ya ini barang koleksi macam patung dinamis. Jadi patung yang masih bisa ganti gayanya. Konsepnya kayak gitu. Jadi ketika lu beli patung, ya itu bukan sesuatu yang bisa lu main-mainin gitu. Itu udah taruh situ, ya udah, kan kayak gitu. Nah, di sini kita dikasih fitur artikulasi untuk ngeposein enak dipandang gitu, atau bikin scene-scene yang ada di film gitu. Balik lagi, ini segmentasinya dewasa, jadi 15 plus ya, bukan untuk anak-anak. Ketika pun lu main ke Kids Station atau KKV atau Toys Kingdom gitu, dia nggak bakalan ada karena memang bukan ranahnya di situ, bukan ranah toys gitu. Jadi perlu diperhatiin bagian situ. Secara teknikal dia bukan mainan. Jadi ketika lu ngotot sekalipun, argumen lu tuh dari mana datangnya gitu. Balik lagi soal gini ya, ini di sini gua mau ngejawab salah satu pendapat dari atau argumen gitu dari salah satu komentar kemarin yang bilang bahwa transform itu penting banget gitu buat dia dan teman-temannya gitu. Balik lagi gue jelasin di sini ya, gue bukan orang dalam, gue bukan orang sono, bukan orang situ, bukan yang bikin juga. Cuman di sini kan jelas gitu dari konsepnya tuh ada. Misalnya gini, 3-0 itu muncul dalam seri patung dinamis gitu ya. Patung yang masih bisa diotak-atik gayanya atau posenya gitu. Jadi sebatas itu. Produk ini dijual oleh 3-0 itu untuk dipajang. Dan ini merupakan satu langkah dari pergeseran industri dari Hasbro itu sendiri. Sejak tahun 2007 gitu, sejak rilisnya reboot atau debut awal dari Transformers atau remake dari G1-nya itu di 2007, Michael Bay yang garap, itu dipakai untuk menggeser dari industri toys
mainan yang sebelumnya itu dibuat untuk mainan anak-anak, lalu bisa tonton serial TV Transformers G1, itu bagaimana cerita yang dibangun, bagaimana konsep animasinya, bagaimana konsep narasinya, itu tuh jelas banget dibuat cuma buat masarin produk. Itu mainan memang. Mainan untuk anak 80-an. Kayak gitu ya. Dan itu berkembang sampai tahun 90-an. Ranahnya tetap mainan karena memang waktu itu kebutuhan anak-anak ya mainan masih dipakai. Untuk zaman sekarang kan mainnya HP gitu ya. Sampai tahun 2000 berapa, 2003, 2004. Nah, baru tuh anak-anak 80-an udah pada gede kan. Mereka tuh minta sesuatu yang lebih keren untuk disimpan gitu. Karena waktu itu mereka udah pada gede, main-mainannya disimpan. Nah, baru Takara merilis. Ini Takara ya, Takara bareng Hasbro gitu. Takara itu produsennya, Hasbro itu pemegang mereknya gitu. Merek dagangnya. Takara merilis MP gitu. Masterpiece-nya. Yang tujuannya adalah untuk market anak-anak yang udah dewasa itu tadi. Dengan kemampuan masih transform. Karena apa? Based on masa kecil mereka, mainan Transformers itu bisa transform. Kayak gitu, esensinya di situ. Baru semenjak 2007, itu esensi Transformers itu udah ganti, bos. Udah bukan soal mainan lagi. Transformers itu udah masuk ke ranah merek dagang. Kayak gitu, jadi narasinya udah ganti, ya. Bukan lagi soal promosiin mainan, tapi lebih ke bangun cerita universe gitu. Bangun IP untuk medium yang lebih besar lagi. Jadi bukan lagi soal melulu transform. Jadi disitulah munculnya 3.0 atau 3A dengan bentuk begini. Masuk ke marketnya Hot Toys waktu itu yang ada di industrinya Disney atau Marvel. Kayak gitu ya. Konsepnya sama. Terus kemudian gini, ketika Transformers ya harus bisa transform. Kalau nggak bisa transform ya bukan lagi Transformers. Namanya transgender mungkin. Entahlah ya. Atau apalah gitu ya. Coba lu pakai logika tersebut untuk Iron Man. Apa esensi Iron Man? Orang jenius yang kemudian membuat baju besi, bisa terbang, bisa bla 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 dengan baju besinya. Kalau disesuaikan dengan namanya, kayak Transformers punya, maka esensi dia harus manusia besi gitu ya, bajunya besi gitu. Tapi ketika misalnya muncul mainan atau action figure atau apa segala macam dari plastik, nggak bisa terbang, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Kenapa lu nggak pakai logika yang sama gitu? Logika Transformers lu terapin ke sana. Kenapa lu bedain gitu? Itu aneh. Standar lu ganda. Dan itu pemahaman yang kurang kompleks gitu loh maksudnya. Jadi ketika lu menganggap bahwa Transformers ya harus bisa transform, ya kenapa Iron Man gak harus besi kan kayak gitu. Tapi kenapa lu bisa menerima Iron Man itu nggak besi, terus kemudian Batman itu ya bukan kelelawar, terus nggak bisa lompat apa segala macam, terus kemudian Spider-Man ya bukan manusia laba-laba, lu terima aja gitu. Bahkan nggak bisa dicopot itu topengnya. Kenapa lu bisa menerima itu dengan mudahnya, sementara untuk Transformers lu mesti stuck di bagian transform, yang hal itu justru dipakai sama si brand-brand fourth party itu untuk bisa masuk gitu. Bahwa kehausan lu soal transform itu dipakai sama si brand-brand antah berantah itu untuk memberi lu asupan-asupan figur-figur KW gitu. Jadi bahasanya kayak gitu. Dari situ seharusnya lu mudeng gitu. Nggak ngeyel mulu, bukan gue lagi menggurui atau gimana, maksudnya gue ngasih pemahaman biar lu tuh nggak terjebak, karena gue pernah ada di posisi itu. Gue pernah ada di posisi dimana Transformers harus bisa transform. Terus kemarin juga ada yang bilang gini, wah Hasbro itu udah nggak cocok untuk disebut sebagai original karena kualitasnya buruk, bagusan fourth party atau third party yang bisa bikin figur movie akurat dan bisa transform juga. Logika lu kemana? Hasbro yang punya Transformers, mau produknya kayak gimana, mau bentuknya kayak kecebong ya juga, itu original punya dia gitu. Itu urusan mereka. Ketika misalnya nggak cocok sama lu, ya lu bukan di segmentasi itu. Karena balik lagi, studi series misalnya itu buat anak-anak. Ketika misalnya lu ngerasa bahwa wah ini catnya jelek, ini proporsinya jelek, apa segala macam detailnya jelek, ya jelas lah itu mainan anak gitu. Dan biasanya di deskripsi produk dari Hasbro juga ditulis bahwa ini tuh diperuntukkan untuk anak-anak, boys and girls, 8 tahun plus, dan biasanya dipakai sebagai gift, hadiah ulang tahun, hadiah kelulusan, hadiah Natal, atau apa segala macam lah, pokoknya yang berhubungan dengan gift. Kan kayak gitu. Makanya lu coba beli yang original gitu ya, yang license. Lu cek boxnya tuh ada info banyak banget di situ. Bahkan ada pengembangnya, ada apa segala macam info-info yang berkaitan sama si item di dalam boxnya. Yang itu semua tidak ditemukan di produk-produk KW atau produk-produk yang lu anggap itu bukan KW tapi unlicensed gitu. Itu nggak ada, itu bentuknya polosan. Bahkan namanya 00 apalah gitu lah ya. Terus kemudian lu klaim itu sebagai Bumblebee, Optimus, sampai segala macam, itu logika lu udah kocak. Coba lu beli yang original gitu. Lu bakal dapet insight yang lebih banyak ketimbang lu mengendalikan nalar pribadi lu yang based on experience lu doang gitu. Terus kemudian itu jadi opini dan jadi argumen gitu. Maksain gitu bahwa itu argumen yang valid menurut lu. Datanya begitu nggak?
lu cek dulu lah. Argumen itu bukan soal preferensi lu kayak gimana, tapi soal data yang ada tuh kayak gimana gitu. Soal market, soal konsepnya, soal siapa di balik itu semua, soal strateginya, arah kemana tujuannya, kan kayak gitu-gitu semua tuh ada gitu datanya. Aduh. Jadi ya udah bahasan kali ini, karena gue pikir nggak banyak yang perlu dibahas karena ini produk udah lama juga. Jadi ya gue pakai untuk ngebahas satu narasi yang mesti gue sampein. Dan buat kalian yang masih stay juga sampai menit ini, detik ini, thank you banget kalian udah nyimak. Dan apa yang gue sampein ini ya referensi aja, jadi bukan sebuah keputusan mutlak atau final gitu ya, sebuah opini kebenaran gitu, enggak. Cuman ini referensi aja untuk membuka pandangan yang lebih lebar lagi gitu loh. Jadi bukan semata-mata atas opini pribadi, opini influencer tertentu atau pihak tertentu, atau dari pengalaman pribadi atau dari preferensi pribadi lu soal selera lu kayak gimana, tapi melupakan apa itu brandnya, pihaknya siapa aja yang terlibat, terus kemudian dari mana munculnya figur yang lu suka kayak gitu. Karena balik lagi, koleksi itu bukan soal visualnya tapi soal emosional, soal value-nya kayak gitu.